Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali menikmati firman kudus kebangunan pagi. Dengan tema utama kita, Kristus yang Al-Muhid, seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Kita memasuki berita yang ke-6, Kristus sebagai yang memiliki semua otoritas di surga dan di bumi hari ke-5. Tema hari ini adalah doa otoritas. Dasar ayat Alkitab diambil dari Markus 11 ayat 23 sampai 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudari, dalam Alkitab dapat ditemukan sejenis doa yang paling tinggi dan rohani. Tetapi hanya sedikit orang yang mendoakan doa ini dan sedikit yang memperhatikannya. Itu adalah doa otoritas. Kita sudah mengenal doa pujian, doa ucapan syukur, doa permohonan, dan doa untuk orang lain. Doa otoritas adalah doa yang memerintah. Ini adalah doa yang paling penting dan paling rohani dalam Alkitab. Doa seperti ini adalah satu tanda otoritas dan pernyataan kekuasaan. Saudara-saudari, doa dengan otoritas memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah mengikat, dan aspek kedua adalah melepaskan. Apapun yang diikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Matius 18 ayat 18 memberitahu kita bahwa apa yang dilakukan di bumi, surga juga akan melakukannya. Dalam ayat 19 ada perkara doa. Doa-doa biasa adalah doa yang meminta Allah untuk mengikat dan melepaskan. Doa dengan otoritas adalah doa di mana kita mengikat dan melepaskan dengan menggunakan otoritas. Allah mengikat karena gereja telah mengikat. Dan Allah melepaskan karena gereja telah melepaskan. Allah telah memberi otoritas ini kepada gereja. Ketika gereja menggunakan otoritas ini untuk mengatakan sesuatu, Allah melakukannya. Saudara-saudari, apakah berdoa dengan otoritas? Berdoa dengan otoritas adalah mendoakan doa dalam Markus 11. Ayat 24 dimulai dengan kata karena itu. Kata karena itu berarti kalimat ini adalah kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Ayat 24 berbicara tentang doa. Ini membuktikan bahwa ayat 23 tentu juga mengacu kepada doa. Yang mengherankan adalah ayat 23. Tidak terdengar seperti doa biasa. Tuhan tidak menyuruh kita berdoa. Allah, tolong angkatlah gunung ini dan buanglah ke dalam laut. Apakah yang dikatakannya? Ayat ini berkata, siapapun berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Menurut kita, ketika berdoa kepada Allah, kita seharusnya berkata, Allah mohon pindahkan gunung ini dan buanglah ke laut. Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Saudara-saudari, Dia menyuruh kita berpaling kepada gunung itu dan berbicara kepada gunung tersebut. Kita tidak berbicara kepada Allah, melainkan langsung kepada gunung itu, memberitahunya untuk terangkat dan terbuang ke laut. Karena Tuhan khawatir kita tidak menganggap ini sebagai satu doa, maka dalam ayat berikutnya Tuhan menyebutkan sebagai doa. Doa ini tidak ditunjukkan kepada Allah, namun ini juga adalah doa. Ini adalah berbicara langsung kepada gunung. Ini adalah doa dengan otoritas. Doa dengan otoritas tidak meminta Allah untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, ini menggunakan otoritas Allah dan menerapkan otoritas ini untuk mengatasi masalah dan hal-hal yang perlu disingkirkan. Doa demikian perlu dipelajari oleh setiap pemenang.
Setiap pemenang harus belajar berbicara kepada gunung. Kita harus memiliki banyak, saudara-saudari kita memiliki banyak kelemahan, seperti temperamen, pikiran jahat, atau sakit jasmani. Kalau kita memohon kepada Allah tentang masalah-masalah tersebut, seolah-olah tidak tampak hasilnya. Tetapi, kalau kita menerapkan otoritas Allah kepada situasi itu dan berkata kepada gunung-gunung itu, masalah-masalah itu akan tersingkir. Kita jarang berdoa dengan menerapkan otoritas Allah untuk langsung berbicara kepada masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kamu pergi. Atau aku tidak bisa membiarkan hal ini mengikuti aku. Doa dengan otoritas adalah doa yang di dalamnya kita berbicara kepada apa saja yang menghalangi kita agar pergi. Saudara-saudari, kita dapat berkata kepada temperamen kita, enyalah. Kita dapat berkata kepada penyakit kita, tinggalkan aku. Aku akan bangkit dengan hayat kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari, doa dengan otoritas bukan meminta kepada Allah secara langsung. Sebaliknya, ini menghadapi masalah dengan cara langsung menerapkan otoritas Allah. Kita semua mempunyai gunung-gunung. Tentu saja besar gunung-gunung ini berbeda-beda. Tetapi apapun yang menghalangi kita dari maju di jalan rohani, kita bisa memerintahkannya untuk pergi. Ini adalah doa dengan otoritas. Saudara-saudari, semoga kita semua bisa memiliki penghidupan doa yang penuh dengan otoritas, menyingkirkan setiap masalah-masalah di dalam kehidupan kita yang menghambat kemajuan rohani kita bagi kepentingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam Engkau, aku bisa memiliki doa otoritas. Oh Tuhan Yesus, jadikanlah setiap doa-doaku penuh dengan otoritas-Mu, agar kehendak-Mu terlaksana di bumi, seperti di surga, melalui doa-doaku. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.